keberuntungan itu tentang peluang berapa kali dia melakukan sesuatu yang sama. Keberuntungan ada pada usaha. Orang bodoh kalah oleh orang pintar, orang pintar kalah oleh orang licik kalah oleh orang beruntung. Tapi untuk sampai di kata beruntung itu, si bodoh harus pintar, kemudian belajar licik, lalu belajar beruntung. Kembali lagi di Dialog Positif Plus, masih bersama Pak Wayan Mustika. Ya. Pak Wayan, saya tuh sering banget dengar ada kata-kata gini, aku kayaknya lagi gak beruntung deh, sehingga aku tidak mendapatkan pekerjaan ini misalnya. Aku kayaknya lagi gak beruntung, sehingga aku tidak mendapatkan sesuatu gitu. Ya. Nah, ada mindset tentang mendapatkan sesuatu ini sesuai dengan peruntungan. Ya. Sehingga ya intinya adalah dirinya merasa tidak beruntung. Ya. Sebetulnya Pak Wayan, dalam kehidupan ini, beruntung itu seperti apa? Dan apakah orang yang tidak mendapatkan yang dia ingin emang gak beruntung, atau memang kapasitasnya, atau emang usaha atau ikhtiarnya gak pas aja sih, gimana Pak Wayan? Ya, kalau bicara tentang keberuntungan, itu kan sering dikaitkan dengan judi gitu misalnya. Ya. Kalau berkaitan dengan judi, kita bicara tentang dadu. Kalau bicara tentang dadu dalam ilmu matematika, kita bicara tentang peluang. Sehingga ketika peluang itu datang kepada kita sebutnya beruntung. Misalnya nih, kita pasang angka 1, muncul. Saya lagi beruntung nih. Nah, tapi ada beberapa orang yang sudah pasang nomor, tapi nggak dapat, dia bilang nggak beruntung. Karena cuma ada 2. Kalau nggak beruntung, ya buntung. Ya, jadi ketika nggak gagal atau nggak dapat, dia bilang buntung. Ada yang hilang. Tapi kita beruntung, dia beruntung. Ada mendapatkan sebuah keuntungan ketika peluangnya tercapai. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang keberuntungan itu, kita sering berhubungan sebenarnya dengan apa yang terjadi dalam kondisi hukum karma itu. Kalau kita bicara tentang keberuntungan, bahwa dia nggak berharap banyak, tapi tiba-tiba apa yang diharapkan terjadi tanpa dia benar-benar melakukan sesuatu saat ini. Itu kan sebenarnya dia sudah menanam benih-benih keberuntungan itu di sebelumnya. Ya, misalnya nih, kita tanpa sengaja menabur benih-benih bunga di jalanan. Tiba-tiba benih bunga itu tumbuh, buat jalanan kita indah. Saya beruntung ini, lahir di tempat seperti ini. Bukan kayak gitu sebenarnya. Kita melakukan sebuah usaha tanpa kita sadari. Nah, inilah yang kemudian orang-orang mengira keberuntungan itu adalah berkah. Padahal keberuntungan adalah sebuah usaha. Ya, kalau keberuntungan adalah berkah, kan semua orang yang beragama, yang rajin berdoa selalu beruntung. Karena dia dekat dengan berkah Tuhan. Gitu. Enggak juga. Betul. Enggak juga. Makanya keberuntungan itu tentang peluang. Tentang peluang berapa kali dia melakukan sesuatu yang sama. Petani akan beruntung kalau dia melakukan sebuah tindakan terus-menerus dari menanam, merawat, dan seterusnya padinya. Maka dia beruntung panennya. Sama dengan orang berjudi. Satu sisi dadu akan memiliki peluang 1/6. Makanya di antara penjudi dan bandarnya, bandar selalu lebih beruntung. Karena 1/6 dimiliki keberuntungannya oleh yang masang, 5/6 dimiliki oleh si bandar. Maka jangan pernah bisa memikirkan bandar bisa kalah. Karena dia peluang keberuntungannya 5/6. Ya, jadi dari sekian kali lempar itu tetap aja kita 1/6 karena masangnya 1. Kalau kita masangnya, biar aku dapat aja setiap kali masang menang gitu, beruntung, pasang aja semuanya. Tapi kan tetap aja yang keluar 1 angka. 5 diantara yang kita pasang pasti kalah. Maka yang 1 kembali ke kita, yang 4-nya diambil sama bandar. Jadi keberuntungan itu tentang berapa banyak peluang yang kita miliki. Begitu. Jadi mungkin ya ini juga saya ingin kaitkan sedikit dengan keajaiban ya Pak Wayan. Ajaib ya bisa gini. Padahal mungkin nggak sadar aja ya. Nggak sadar. Dalam proses kalau kita bicara kaitkan sama karma, sebetulnya udah nanam tapi nggak sadar. Begitu tumbuh bukan ajaib sih sebetulnya. Udah jatuh tempo aja gitu ya. Persis. Ketika orang hamil dan punya anak, apakah ajaib ya ada bayi dalam kandunganmu gitu? Kalau sperma nggak pernah dimasukkan ke situ. Kan nggak mungkin terjadi. Betul. Gara-gara sperma masuk di situ, kemudian tanpa sadar, kok kamu hamil gitu. Itu kan karena terjadi
pembuahan. Iya. Kalau nggak ada sperma masuk, hamil dari mana? Dari jin. Pun kalau yang jadi sperma 1 dibanding 300 juta juga aku beruntung yang terpilih. Ya itu juga sebetulnya udah bagian dari grand design ya. Iya. Kalau misalnya nggak ada yang 400 juta itu, tak satu pun mempunyai keberuntungan. Iya. Yaitu peluangnya lebih besar lagi kan. Iya. Tapi bicara tentang itu, ketika satu dari yang lain itu berpeluang, wah ini beruntung ya aku. Jadi kita semua adalah makhluk-makhluk yang beruntung. Tapi jangan lupa Kang Abu, sperma itu nggak ada yang beruntung sebenarnya. Karena sperma yang bisa menembus telur itu adalah sperma yang penuh perjuangan, penuh usaha. Nggak ada sperma yang beruntung. Setuju sih. Penuh usaha sebetulnya. Setuju sih Pak Wayan. Jadi kalau ada yang ngomong kamu beruntung ya enak aja ya, bukan beruntung nih. Gitu. Ini pakai effort gitu ya. Nggak ada penjudi yang benar-benar beruntung kalau dia nggak ada usaha masang judinya. Iya benar sih. Setidak-tidaknya seperti itu. Cuman beruntung tuh kayak shortcut supaya orang tuh nggak usah ribet gitu ya, nggak kerja. Dikiranya aku ingin begitu. Mendapat keberuntungan gitu. Ya dikiranya seperti itu, karena dia nggak tahu konsep apa itu beruntung gitu. Iya. Okay. Kan kalau misalnya kita lihat lagi, orang bodoh kalah oleh orang pintar, orang pintar kalah oleh orang licik kalah oleh orang beruntung. Tapi untuk sampai di kata beruntung itu, si bodoh harus pintar, kemudian belajar licik, lalu belajar beruntung. Ada usaha. Betul. Bukan tiba-tiba si bodoh dapat keberuntungan, nggak bisa. Iya. Bodoh jadi pintar dulu dia. Betul. Setelah jadi pintar, nipu orang, jadi licik dulu. Iya. Memanfaatkan kemampuannya memintari orang gitu kan bisa jadi. Sebenarnya kata-kata misalnya sering ada ngomong, aku mencoba peruntungan. Ya itu kan sebenarnya bukan. Ya mungkin dia mencoba sesuatu yang hasilnya mungkin belum jelas gitu. Sehingga mungkin ya gambling juga. Semoga beruntung gitu kan. Siapa tahu peluangnya ini tepat kepada aku. Siapa tahu peluangnya sebenarnya gitu. Oke. Ya, dalam hidup ini kita semua berjudi. Ya. Belum tentu 400 juta sel sperma yang disemprotkan jadi satu pun. Iya. Kadang nggak ada yang jadi. Betul. Kadang bisa 2 yang beruntung. Iya. Artinya 2 sperma yang berhasil memanfaatkan peluang itu. Iya. Yang lainnya nggak berhasil menemukan peluangnya begitu. Oke. Ya. Oke. Seperti itu sih. Jadi mungkin kalau ada kata-kata keberuntungan bukan masalah beruntungnya kali ya Pak, tapi di mana sebuah usaha yang menemukan peluang, di mana si peluang itu yang membuat apa yang kita anggap itu sebagai sesuatu kebaikan, itu terjadi karena kita memang berusaha dalam peluang gitu ya. Persis. Saya bayangkan Kak Bu. Ada pemanah 1-9 orang. Oke. Dia sama-sama membentangkan panah. 9 orang itu melepas anak panahnya. Tak satu pun yang mengenainya. Tiba-tiba yang kena, yang beruntung adalah yang nomor 10 yang nggak ngelepas anak panah. Benar nggak? Enggak lah, dia kan nggak ikutan. Iya. Jadi yang disebut beruntung itu adalah yang 9 orang diantara yang membentangkan itu. Oke. Jadi yang melakukan usaha itu baru ikut di dalam peruntungan itu. Iya. Jadi kalau kita nggak melakukan usaha apapun, tapi kebanyakan kita nggak sadar bahwa yang disebut usaha itu adalah kemampuan kita menggunakan potensi yang 12% pikiran sadar kita dengan seluruh kemampuan pikiran sadar itu menggerakkan tubuh yang 12%. Ketika yang 88% selaras dengan keinginan si 12%, di situ dia mengatakan I am lucky. Kalau nggak lucky, I am luck kurang. Oh iya. Nah, di situ berarti selalu harus ada usaha. Usaha dari si 12% itu untuk menggerakkan atau selaras dengan apa yang dilakukan si 88% kekuatan metafisik, kekuatan bawah sadar, kekuatan semesta itu sendiri gitu. Oke, jadi alih-alih semoga aku beruntung, tapi mungkin berikanlah aku spirit untuk berusaha kali ya. Persis. Karena kayak jadi pasif gitu, nunggu keberuntungan gitu. Ya, ngomong-ngomong kalau pengusaha itu bisa untung bisa malang kan? Kenapa? Yang bisa untung bisa malang itu adalah pengusaha. Karena keberuntungan ada pada usaha. Baik nggak? Ya. Pengusaha beruntung gitu. Untung dan usaha itu ya satu pertemanan. Ya intinya Pak Wayan nggak usah pengen beruntung kalau nggak usaha udah gitu. Oh ya gitu aja sederhananya gitu ya. Okay. Paling gampang. Kita dibetin dikit biar mikir aja. Biar mikir ya. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.